kira-kira kalau hukumnya bakar jagung malam tahun baru apa Bib? Pakai yang nanya begitu tuh kadang-kadang. Kadang-kadang masih mending. Kadang-kadang yang paling gak enak tuh nanya, mastiin, Bib kalau bakar jagung malam tahun baru mah kagak ngapa-ngapa kan Bib ya? Lu mau ngapain nanya begitu? Kalau gue bilang kagak gimana? Sampai kayak digiring gitu supaya bilang iya nggak ngapa-ngapa gitu. Soalnya nanya nggak apa-apa kan Bib ya, pakai begitu. Bukannya nanya hukumnya apa Bib bakar jagung malam tahun baru. Semuanya kepada Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, waktu dan tempat kita persilahkan. Sallu ala Muhammad. Ta'ala syukur alaina mada'alillah ina qala'al badru alaina bi'asaniyatil wada' wajib syukur alaina mada'alillah ina qala'al badru alaina bi'asaniyatil wada' wajib syukur alaina mada'alillah ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال عز من قائل في محكم تنزيله الكريم وهو أصدق القائلين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para habaib yang kita hormati dan kita muliakan, banyak hadir bersama kita, bil khusus guru kita, orang tua kita yang baru meninggalkan tempat kita ini, Al-Habib Hamid An-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakr bin Salim, guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fad'ak, sahabat majlis Al-Habib Fikri bin Hisham Al-Musawah, dan orang tua beliau Al-Habib Hisham Al-Musawah, dan segenap panitia, hadirin hadirat, pemuda-pemudi kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita di malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena taufik, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang acara ini juga kebetulan bertepatan dengan malam pergantian tahun. Mudah-mudahan
Saat ini orang banyak yang lagi pada lupa sama Allah. Saat orang lagi pada lalai sama Allah, kita bisa ingat sama Allah, ingat sama Nabi, berbuat baik. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita diingat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita di Al-Qur'an supaya kita jangan suka ngelupain Allah. Supaya kita jangan suka ngelupain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ini perbuatan yang bikin kita jauh sama Allah. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah faansahum anfusahum." Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan melupakan mereka, akan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Di Al-Quran juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling, lalai, melengos, enggak mau ingat daripada mengingat saya, kata Allah di Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia bakal punya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hari kiamat kita bakal bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ini di surat Thaha kalau salah. Nanti hari kiamat banyak orang yang bangkit di hari kiamat dalam keadaan buta, mau jalan susah di padang mahsyar. Dan dia waktu dibangkitin dia bingung sama dirinya sendiri. Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, ini kok saya bangkit dari kuburan kok buta? Kenapa saya, ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia saya kagak buta ya Rabb. Saya melek di dunia, kenapa saya di akhirat sekarang jadi buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah dulu peringatan-peringatan kami, kata Allah, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami datang kepada engkau dan kamu lupakan. Kamu enggak mau ingat. Kadzalika al-yauma tunsa. Sekarang juga ente dilupain. Oh, ente dulu melek ya, bodoh, Anda mau lupain, ente mau melek, mau buta, sekarang pokoknya buta, kata Allah. A'udzubillahi min. Ya Allah, takut. Kita takut begitu. Walaupun ini kita lupa sama Allah secara umum, bukan cuma lupa sama Allah malam tahun baru doang, bukan. Alhamdulillah, ini acara-acara yang baik. Nah, ada satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya satu sifat, punya ciri khas yang kita kudu tahu umat Islam. Ini mohon maaf ya, saya ceramahnya santai-santai aja, nggak bisa menggebu-gebu. Karena udah kekenyangan makan sayur asem dari kenyang. Ini orang kalau kenyang bego gitu ya. Lapar galak, kenyang bego gitu. Mungkin kalau lapar saya ada semangat dikit ceramahnya, udah kena sayur asem, ikan kembung, Allah. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Jangan ngantuk nih, jangan ngantuk, disimak wewe. Nggak lama insyaallah. Sampai mana tadi? Sayur asam. Jadi sayur asam itu jadi sifat Nabi Muhammad yang kita perlu ingat nih. Salah satu sifat Nabi Muhammad yang kita perlu ingat, Nabi itu punya kebiasaan, punya ciri khas mukhalafatul ahlil kitab. Nabi selalu ingin beda sama ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi Nasrani. Yang disebut ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau orang perhatiin sejarahnya Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, dia bakal tahu satu hal dari Nabi yang sangat menonjol. Nabi selalu ingin tampil beda sama ahlul kitab. Jangan suka nyamain ahlul kitab. Ahlul kitab begini, kita begitu.
Ahlu kitab A, kitab B, apaan aja. Dan itu banyak banget kalau kita pelajarin sejarah, banyak banget. Contoh diantaranya yang sering kita dengar. Waktu Nabi ke Madinah, Nabi lihat Yahudi puasa hari 10 Asyura. Ditanya, puasa ngapa pada itu? Oh, puasa karena bersyukur kepada Allah, ingin bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi, nahnu Nabi Musa, kita puasa, cuma jangan sama dia. Dia puasa tanggal 10, kita bedain 9-10 atau 10-11. Jangan sama. Yahudi itu dulu mereka punya kebiasaan piara kumis, jenggot dibabat habis. Itu Yahudi di zaman Rasul. Ya, kumis dipiara, jenggot dihabisin. Rasulullah bilang, piara jenggot. Biar beda sama Yahudi. Yahudi kagak suka jenggot, kita piara jenggot. Makanya orang Islam jangan suka ngatain jenggot tuh. Ya. Ini rombongan jenggot, jangan yang begitu, jangan. Itu sunnah Nabi Muhammad. Habaib kita pada pakai jenggot. Habib Nagib jadi pakai jenggot. Rasulullah pakai, Imam Haddad, Sahih Ratib pakai, Faqih Muqaddam pakai jenggot. Sebelum orang-orang dia pada pakai jenggot, kita duluan pakai jenggot. Jadi kalau kita kagak sejalan sama mereka, jangan jenggot dikatain. Kita jadi bumerang, salah kita begitu. Karena jenggot itu sunnahnya kita, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pakai. Kita ini orang-orang Islam pakai jenggot kalau bisa. Makanya kan sekarang banyak orang Islam yang kagak ngerti urusan penampilan. Dia kagak sadar dia sama Yahudi, jenggot dibabat habis. Kumis dipiara, sampai panjang, sampai nutupin bibir kadang-kadang untuk kumis dipiara. Sampai kayak rawa, agak kurus. Panjang, emping bener nyangkut kalau makan. Kagak ngapa-ngapa piara kumis boleh, tapi jangan sampai ngelewatin merahnya bibir nih. Jadi Abu Yamaliki pakai kumis, Ibn Nagib tadi pakai kan. Dan syekh guru-guru kita pada pakai, tapi jangan sampai ngelewatin bibir kumisnya. Dirapis tuh kumisnya, jenggot dipiara. Kalau mau piara kumis nggak apa, tapi jenggot jangan dihilangin. Kenapa begitu? Beda sama ahlul kitab Yahudi Nasrani. Apa yang biasa dikerjain sama ahlul kitab, Nabi pengen kebalikannya atau bikin beda sama mereka. Ya, itu sifat Nabi yang kita perlu tahu. Berarti kita bisa juga kalau sekarang misalnya ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka biasanya apa? Ngerayain Natal misalnya. Kita jangan ngerayain Natal. Itu kan gampang tuh. Simpel banget itu ya. Simpel gak? Simpel banget. Kita bedain dah. Kalau mereka ngucapin kelahiran Tuhan versi mereka, kita baca kulhu kayak kulhu Allahu ahad, Allahu samad. 25 Desember pegang tasbih baca kulhu yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Saya pengen beda kayak Nabi kan selalu beda begitu. Ya, begitu. Atau misalnya malam tahun baru nih mereka ngerayain, kita kagak begitu. Makanya orang Islam kadang-kadang sama Nabi, atau orang Islam kadang-kadang masih kayak ngorek-ngorek begitu. Beb, kira-kira kalau hukumnya bakar-bakar jagung malam tahun baru apa Beb? Pakai yang nanya begitu tuh kadang-kadang. Kadang-kadang masih mending. Kadang-kadang yang paling gak enak tuh nanya, mastiin, Beb kalau bakar jagung malam tahun baru mah kagak ngapa-ngapa kan Beb ya? Lu mau ngapain nanya begitu? Kalau gue bilang kagak gimana? Sampai kayak digiring gitu supaya bilang iya nggak ngapa-ngapa gitu. Soalnya nanya nggak apa-apa kan Beb ya? Pakai begitu. Bukannya nanya hukumnya apa Beb bakar jagung malam tahun baru? Gitu ya. Ya pertanyaannya sebenarnya kita bilang emang malam tahun baru spesial? Sampai kudu bakar-bakar jagung? Nggak ada apa-apaan. Malam tahun baru itu nggak usah dibikin kayak apa-apa, nggak usah, biasa aja dah. Kalau perlu malam tahun baru jam 10 tidur kita, misalnya kalau nggak ada acara maulid begitu ya. Tapi kalau ada acara maulid ya isi, alhamdulillah isi kayak begini. Tan maulid Nabi Muhammad SAW. Terakhir, nggak lama-lama.
karena kita tadi bilang baca Qul Huwallahu Ahad ya. Jadi Qul Huwallahu Ahad ini sebenarnya panjang, kalau kita mau bahas kayak begitu itu panjang. Kebiasaan para habaib kita banyak lagi mereka. Tapi ada satu kita mau tutup dengan ini amalan. Namanya Al-Itaqah Al-Kubra. Pembebasan diri dari api neraka. Kalau kita ngamalin ini, kita sama aja beli tiket ke surga. Berarti kita telah membebaskan diri kita dari api neraka. Yaitu baca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Udah agak enak banget ceramah kalau kita dulu begini. Ya. Maka kita tutup dulu. Baca Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali. Banyak gak bu? Kira-kira bu? 100.000 bu? 100.000 banyak apa kagak bu? Bapak-bapak besok kalau kasih duit ke bininya 150.000 itu udah banyak banget tuh pak. 100.000 banyak banget katanya ibu. Kalau duit ya dikit ya. Kalau aku lu 100.000 banyak. Jadi orang yang baca Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali satu surat sempurna, maka dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Membebaskan dirinya dari api neraka. Enak buat begini namanya. Apa ini terakhir? Jadi ada riwayat begini riwayatnya. Orang yang baca Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali nanti di hari kiamat dia diumumin, dikasih pengumuman. Fulan bin Fulan, misal contoh namanya Syamsuri bin Sofyan, misal contohnya nih contohnya. Syamsuri bin Sofyan selama di dunia ini dia baca Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali. Dengan itu dia bebasin dirinya dari api neraka. Nanti di hari kiamat nanti ada pengumuman kepada seluruh manusia di hari kiamat, di padang mahsyar, di Mauqif. Kepada seluruh manusia diumumkan bahwasanya Syamsuri bin Sofyan dia akan menuju ke surga tanpa hambatan. Diumumin begitu. Terus ada suara begini, kalau ada yang mau nuntut dia, kalau ada yang punya urusan dia udah beres, langsung aja ngadep Allah, Allah bakal beresin semua tuntutannya, karena dia udah gak ada sambut paut lagi. Jadi dia jalan bebas masuk ke dalam surga 100.000 kali. Beb itu 100.000 kali kudu cash atau bisa kredit? Kredit. DP-nya 25%, boleh dikredit 35 bulan atau lebih, seumur hidup. 100.000 seumur hidup. Jadi kalau antum seumur hidup total baca surat Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali, wah itu udah insya Allah tuh surga aman. Dulu ada satu orang, anda lupa namanya siapa, disebut ini dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Ada satu orang bakar petasan gede banget. Ada satu orang, jam 12 kali ya? Oh pantesan. Qasidah. Nah, qasidah. Qasidah yang judul petasan kalau ya. Ada nggak judul petasan? Giliran qasidah berhenti itu, nggak sering nggak tuh? Qasidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salam ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin.
ngerti ulasannya ya. Sampai mana tadi tuh? Jadi ada satu orang yang ngelayat satu orang ke rumah temennya, ibunya meninggal. Ada satu orang ngelayat ke rumah temennya, ngelayat yang meninggal ibunya. Pas ngelayat, temennya yang sahibul bait bilang, ini udah beberapa hari ibunya meninggal dikubur. Kata temennya, gue lagi sedih banget ini. Jadi yang kita ceramah karena kata temennya, gue lagi sedih banget. Ibu gue meninggal dan tadi malam mimpi. Gosidah lagi. Kota kesayangan, di sini aku dilahirkan dan aku dibesarkan di kota kesayangan. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang sudah tidak zaman nongkrong bareng di pinggir jalan, beli kopi sakuramean, terkadang lapar tanpa jajanan. Sekarang zamannya duduk bareng ulama salawatan, memuji Nabi Muhammad yang mulia. Sekarang zamannya duduk bareng ulama salawatan, memuji Nabi Muhammad yang mulia. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah.